pokoknya banyak itu. Apa yang membuat Anda sangat suka sekali ikut organisasi? Kalau nggak salah dengar-dengar katanya sempat ada kasus ya dari Mas Tio cerita ini kemarin. Anda Siapa yang dapat cerita? kasus, Tio, ya? iya. Anda menjadi pelopor terjadinya suatu insiden di kampus. Coba ceritakan. Justru saya kalau cerita dari awal itu semester 3 saya pernah hampir mau di DO. Wah, Semester ini. 3. Gara-gara ya Jadi demo. mahasiswa di DO ada 2. Kalau Hampir, nggak- hampir, sebentar, mahasiswa di DO itu ada 2. Ah, Biasanya karena nggak kuat bayar sekolah, terus sama kebanyakan tingkah. Iya. Mas Hamdan yang mana? kebanyakan tingkah. Waktu itu semester 3 Kelihatan kok dari badan Anda ini banyak tingkah sekali. Demo ya, apa? Rektorat Demo lah. apa? Rektorat. Ya saya mohon maaf juga sama Oh iya, Prof. ceritain. Atla Ini juga. siapa lagi nonton ini? Ini Prof. lagi Atla nonton. juga. Gimana ceritanya itu? Prof. Atla ya namanya juga waktu itu masih muda, wah. Semangatnya juga keterlaluan. Oke. Demo Apa yang di demo ngapain? Waktu Ya, itu ada apa di kampus, ada fasilitas apa? lah, lebih Jadi ke ceritanya ini Mas Hamdan lagi aktivis nih. Cret. Ada kasus apa yang membuat sampai demo? kayak gitu? fasilitas kayak Hmm. apa ya, kayak wifi dulu ya, sama AC ya, pokoknya lingkungan kampus lah yang fasilitas saya kurang lengkap gitu. Terus demonya gimana? Awalnya gimana? Ya, Awalnya? sampai rusuh. Ya, enggak, maksudnya ceritanya gimana? Oke, kebijakan kampus. Iya, saya akhirnya nggak apa-apa ya? mau Oke, boleh. Gimana? Ini nggak ada pengawasan dari Oh. KPI ini, santai aja. Oke, terus gimana? Iya, waktu itu ya teman-teman inisiatifnya, ayo kita perbaiki lah bahasanya itu. Kita demo minta klarifikasi ke kampus. Cuma kan karena itu mungkin terprovokasi sama satpam dan juga teman-teman saya, akhirnya chaos di kampus. Ada korban? Iya, korban paling Atau Anda jadi korbannya? ini aja. Waduh. Nggak sampai korban berdarah Wah, enggak. ini ya. Jadi- Terus ya terus. sampai dari tengkar juga sama satpam itu. Ya biasa lah. Akhirnya gimana waktu itu? Akhirnya saya labrak ke kampus sampai kantor rektorat itu. Gimana respon rektorat? Ya ngamuk juga. Ya namanya Ya diapain? Apa gara-gara itu di DO? debat. Ya nggak secara fisik sih sama rektor itu debat secara oke. argumen aja. Ya minta ini harus ditindaklanjuti. Oke, terus? Ya setelah itu oke gitu. Tapi jengkelnya teman-teman itu rektorat nggak mau keluar suara terkait apa langkah-langkahnya itu aja. Itu masih semester 3. Sudah semester 5 pernah juga Aduh, dalam sekali di luar tapi pengalamannya. bukan di kampus. Di luar? Kalau kampus tuh sering malah hampir tiap 3 bulan Kelihatannya Anda sering berurusan dengan pihak-pihak terkait yang seperti enggak, itu ya? Iya, saya gimana ya? Mungkin karena kulturnya juga teman-teman itu, saya ikut teman-teman. Itu waktu itu di JX ada Jokowi mau ke sana di demo. Oke, terus kenapa? Akhirnya apa yang Hamdan lakuin di sana? Iya, ada sekitar 25 orang lah teman-teman saya. Oke, terus. Waktu itu urusan kampus saya memang kayak UKT itu terlalu mahal. Sekarang gini nih, biasanya mahasiswa banyak kalau demo-demo bilang itu demo dibayar. Hamdan dibayar nggak? Anak sekotak, nasi bungkus, nggak? Saya kalau di kampus itu nggak pernah. Nggak pernah dibayar? Lillahi ta'ala. Oh, lillahi Idealisme ta'ala. aja mah Serius? benar-benar tinggi. Iya, kalau di Serius? kampus nggak pernah saya. Malu, Bos. Ngapain malu. pakai uang? Nggak dapat duit nih, nggak dapat apa-apa nih? Nggak, tanya teman-teman Iya, dulu. iya, iya, iya. Kalau Terus? demo-demo bu kampus nggak tahu, kalau di luar ya. Kalau di kampus saya nggak pernah. Biasanya kan kayak gitu. Iya, Dikasih iya nasi memang. kotak, Indomie. Kalau di kampus beras. saya, perbincangan nasional kalau Perbincangan nasional. Iya. Trending berarti. Mahasiswa kalau ngambil uang dari itu akhirnya demo bayaran. Nggak, iya kan kebanyakan gitu Justru saya demo di kampus tuh latihan di luar. Oh, latihan. Orasi malahan nanti itu. Oh, kampus Jokowi presiden kurang gitu. Oh, jadi dulu pengalamannya sampai kayak gitu Iya, ya. makanya- Pernah nggak sampai berurusan dengan aparat kayak gitu? Pernah ditahan. Iya. Ya biasa lah. Ditahan di Polsek Wonocolo. Berarti mantan narapidana ini sebelah saya ini. Ya, residivis enggak. Tapi saya pengen dicatat di apa? Sebentar. Ini mohon dicatat ya. Ini pernah ditangkap ini. Ya saya juga kenal sama Polrestabes Surabaya juga pernah, Polda juga pernah, Polsek juga pernah. Nggak bisa diceritain ya ini. Sampai ketangkep itu gimana? Ini sampai ketangkep Iya, gimana? namanya juga Nggak, demo. awalnya jangan namanya. Awalnya gimana ceritanya? Awalnya. Ya kan demo. Oke, demo terus. Demo gak mau dibubarin. Ya Nggak mau namanya polisi dibubarin. kan, Terus akhirnya dibawa sama polisi. ya Atau gak gimana? ngelawan saya Oh, atas ngelawan. nama undang-undang kebebasan berpendapat gitu. Wah, ngeri bos. Ngeri. Pokoknya saya gak mau dibebaskan. Ini
kebebasan Harus- berpendapat harus disampaikan di muka Aspirasi itu harus iya. disampaikan. Terus habis itu Sama mungkin sama polisi nggak itu terima. nggak Atau gimana? diterima karena memang polisi itu kan punya SOP. Oke, terus? SOP-nya itu kan mengamankan objek vital kayak kedatangan presiden. Oh, terus habis itu Yo, Kak, ngelawan tetep- saya. tetep ngelawan. Oh, Sampai lempar-lemparan botol atau enggak gitu bukan enggak? lempar pun saya dibanting kok. Iya, sama polsek. Ya polisi juga bagian. Ya wajar sih. Lah kayak gini kok, 3 polisi. Sebentar, habis itu enggak ceritanya enggak? Coba dibanting terus. Ngelawan sih gini. Oh, Bantu rek. Oh, teman-teman gimana? Kan 25 orang. Ini kok sendirian? Ya, namanya juga Aku ditinggal. teman saya nggak terlatih, malah saya ditinggal. Aduh, malah jauh, malah ada yang kabur ke rel kereta. Oke, Saya oke. ditinggal, akhirnya diciduk, ditahan nggak? Oh, ini? ditahan apa ya? Habis ditahan itu polisi ngomong gimana nih? Polisi ngomong gimana waktu nahan? Iya bahasanya diam gitu, istilahnya dia. suruh nyerah gitu. Suruh Ya nyerah. Terus habis itu dibawa kemana? Di polsek ditahan, dicatat. Ya namanya juga mahasiswa, akhirnya dijemput lagi sama senior. Sebentar, ditahan, dimasukin sel nih. Lebih diinterogasi dulu di ruang intel. Wah, itu interogasinya gimana, Mas? Interogasi. Ceritain dulu. Saya belum pernah nih, soalnya itu rasanya diinterogasi. Diinterogasi. Kayak ditanya nama, KTP, alamat, aktivitas semuanya. Jenis kelamin nggak? Iya tetap, karena KTP-nya juga udah laki-laki. Iya, soalnya Kenapa harus terlibat seperti ini? Apa maksudnya? Apa ini maksudnya? Oh, iya, terus- Sudah tahu kamu orang-orang biasanya di presiden kok mau diganggu. Nggak boleh diganggu. Terus alasannya apa? Ya namanya nuntut kan, ini negara demokrasi, Bos. Terus jawabannya gimana, Pak Polisi? Iya istilahnya polisi ya relatif aja. Udah tahu ring 1 masih dilawan gitu. Ya maksudnya ring 1 itu kan ada pas Keren. pampres. Ini gitu. adalah contoh generasi muda yang keren. Tapi saran Tetap saya berani. kalau nggak modern. Saya belum pernah loh. belum lengkap tuh ceritanya, ada lagi yang lebih. Oh, ada lagi. Oh, nggak kamu. Tapi gimana? Lanjut lagi gimana? Lagi yang digebukin. Enggak, kalau yang di Polda jangan. Oh, jangan ceritain lah kok sensitif. Sensitifnya kenapa ini? Ini kok sensitif. Kita tuh terbuka, tidak ada tirai yang menutup di antara kita. Gimana ceritanya? Ya istilahnya kan saya patokannya tetap sama teman negara hukum. Sebentar, kita- itu cerita pertama dibanting terus ditahan. Nah, ini ada rekannya ada lagi. istilahnya kan polisi Yang- itu melumpuhkan. Iya, yang Biar lebih nggak parah mau. gimana? Yang lebih parah gimana lagi? Ya sempat ditahan di Polda. Dalam penjara gitu? Atau gimana? Beda kan? Ya di barak. Iya gimana kasusnya Mas? Ceritain. Iya Mas, saya kasus penasaran. ini kasus waktu itu Novel Baswedan. Kok sampai Novel Baswedan? Iya istilahnya polisi itu nggak terima lah, ya wajar, saya juga mengaku salah waktu itu. Karena saya menyebutkan institusi, kan pelakunya juga oknum gitu. Ya sampai dibawa ke Polda. Oke, jadi terbilang pengalaman Yang sangat dalam ya. pokoknya paling parah itu emang di Polda sampai ceritanya. Jadi waktu cerita itu. kampusmu ini juga lumayan banyak warna ya. Ya. Sampai ditahan. Tapi saya pernah tanya ke orang jadi tua. aktivis. Oke, orang tua gimana? Responnya Tahu. ketika tahu masuk bolak-balik keluar masuk buin. Oh, gitu. Berapa lama sih di penjaranya kayak gitu? Kalau di Polda Kasus itu pertama itu berapa lama? cuma semalam toh. 1 malam. Dijemput sama Oke, terus yang kalau kedua? di Polda itu ya pokok selesai kasusnya itu sampai 7 hari. Seminggu. Itu gimana Nggak Mas? bawa Hasan? HP. Gimana Ya, terus? gimana? Ditahan. Ya ditahan, Saya ya nggak kebayang wes. tuh ceritanya ditahan. Makan minum. Ya, justru di polisi itu enak dikasih. Duh. Iya, dirokok. Ya baiklah pokoknya polisi kalau di ruang tahanan. Dibawa polisi. Kan cerita di film-film tuh tahanan tuh ngeri, Bos. Justru kalau kita ketemu polisi di tahanan itu baik-baik. Iya, lebih baik malah. Gimana baiknya ceritain? Ya kayak udah rokok belum? Ah. Nih, tak kasih rokok, makasih Pak gitu. Dia, udah makan belum? Makan dulu. Gitu. Biar gak jenuh. Berarti kalau anak kosan Nah nggak iya, bisa saya makan, juga ini ditahan aja. Justru saya dulu pernah belum pernah urusan sama polisi, nggak enak ya di polisi. Tapi justru ketika sudah masuk lingkungan polisi kayak justru baik di dalam itu. Ada yang ngurus saya itu lulusan Untak, jurusan psikologi itu Oke. bener-bener ya namanya orang jurusan psikologi itu bener-bener gimana? Bawaannya halus gitu, cara nasihatnya kayak gini, ini loh harusnya kayak gini. Ya lebih ke orang tua lah. Orang tua responnya gimana ngeliat Mas Hamdan kayak gitu? Kaget. Di desa juga nangis kah atau gimana kah? ya lebih keprihatin aja.
Saya memang dari dulu memang orangnya agak Aktif gitu ya. keras juga. Nggak bisa diam dan Nggak keras bisa kalau diam. menentang sesuatu gitu ya. Saya ngabari sudah 3 bulan, sudah saya pernah di penjara gitu ya. Jangan diulangi lagi bahasanya. Tapi sih sebenarnya kalau bicara di penjaranya pun bukan karena kasus-kasus yang negatif ya. Loh, kalau tapi saya kasus narkoba maling oh iya, malu tapi siapa ya? di penjaranya Justru, karena ya maju betul. aspirasi tadi ya. Ya semua kayak gitulah. Saya pernah mendengar pidato dari Pak Listio Sigit yang sekarang Oh, itu, Kapolri yang sekarang. Kapolri sekarang di diskusi HMI sama Kapolri itu, ya yang namanya polisi dan mahasiswa kejar-kejaran ya udah biasa. Itu bagian dinamika itu sampai ketawa-ketawa polisi. Oh, berarti memang udah biasa ya Itu kejar-kejaran biasa. itu. Kejar-kejaran ya demo. Jadi memang Mas Hamdan ini penuh intrik ya hidupnya itu ya. Sok-sokan lah bahasanya. Jadi mulai dari dia dulu cita-citanya jadi astronot sampai masuk tahanan. Jadi kalau kita bisa lihat Ya memang begitu. seperti wajahnya yang seperti ini kita lihat polos sebenarnya tapi garang di dalamnya sebenarnya. Tapi kalau soal rakyat harus kita berjuang. Ini apa nyambung ke cita-cita yang mau jadi masuk politik sebenarnya? Pengen kan mau nyalon DPR kan harus punya aspirasi. Oh, ini mau nyalon jadi apa? Gubernur, bupati Ya, atau apa ini? Jalani dulu. Oh, jalani dulu. Nggak enak di sini. Asli mana? Asli mana? Asli mana? Asli mana? Asli mana? Asli mana? Sampang Madura. Asli sama Madura. Berarti asli Madura itu berarti nanti mau jadi tokoh politik di sana atau di mana nih? Politik di Madura itu saya kira terlalu Madura itu kan, waduh. kuat. Bukan kuat, keras, terlalu keras. Dari atmosfer Madura itu gimana sih? Ya, saya bilang Tahu keras. saya cuma Madura cuma mau beli sate aja, Mas. Enggak, justru politiknya di sana. Oh, saya pernah ngeritik kepala desa saya sampai di demo orang tua saya sampai nangis. Oh, tak kira di penjara lagi, Mas. Enggak, mau dilaporkan waktu itu. Oh, saya lawan. Mau dilapor apa? Cuma saya ngeritik lewat media. Ngeritik apa, Mas? Iya, persoalan bansos kemarin Covid. Yang dikorupsi kemarin. Enggak korupsi, cuma lebih enggak merata aja pembagian. Oh, emang dapat Mas Hamdan? Enggak. Oh. Cuma kan ada tetangga saya nggak dapat. Saya kritik bagaimana solusinya seperti ini. Oh. Malah nggak mau dikritik. Nggak mau dikritik terus akhirnya dilaporin. Iya, dihalusi dulu bahasanya, Oh. ditelepon dulu. Kalau kamu nggak bisa diam, ya namanya politik desa. Oh iya. Awas ya. Oh iya. Ini lumayan agak sensitif Ya, juga sih bahasan sejak kayak saat gini itu ya. saya nggak Tapi mau. kalau di Madura itu sebenarnya politiknya memang kerasnya dalam arti memang keras pendiriannya mungkin ya atau iya. gimana seperti itu. Nah, kalau Saya melihat apanya di Madura. Ha. Ya lebih ke persoalan apa ya? Hormati yang tua aja. Gitu. Terus nih, kalau Sok-sokan memang pinter lah bahasanya. kalau mau jadi politikus apa sih yang mau dirubah? Mas Hamdan? Sebenarnya politik yang mana? DPR. Cita-citanya Mas Hamdan tadi bilang mau jadi politik di bagian apa? Kan pasti tahu nih, oh mau jadi anggota DPR. Bagian apa nih? Kan gitu kan ada Ya bagian-bagian. inilah saya lebih melihat persoalan ya karena orang-orang saya backgroundnya orang Madura lebih ke pendidikan. Pendidikan apa yang Ya pengen Mas Hamdan pendidikan rubah? itu di kampung saya justru nggak merata, hanya dinikmati orang-orang yang dekat saja. Kayak bantuan di sana itu kan di Sampang itu pendidikan lembaga pendidikan. Sampang itu yang buat di laut itu. Sampan itu. Oh itu sampan. Itu laut. Danau ya. Sampang. Saya kira sampang yang buat di laut. Itu Sampang. Sampang itu Pulau Madura. Ya, siapa itu ya? Berarti oke lanjut berarti. Ya di Sampang itu kan persoalan pendidikan masih sampai sekarang. Itu rata-rata Tidak merata. Tidak merata sekaligus kesadaran pendidikan juga masih minim. Berarti hanya anak-anak Sampai sekarang pun ada anak-anak yang kaum masih elit buta yang huruf. sekolah. Oh, buta huruf. Iya. Tapi nggak buta hati dong. Enggak, siapa yang nggak buta hati? Kalau uang tahu semua. Oh tahu semua. Kalau pendidikan milih-milih. Itulah Pendidikan. kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan Mungkin ekonomi. saya malah jadi politik sekaligus ekonom. Bukan pengusaha. Biar saya nggak tertarik kayak orang-orang korupsi. Yakin. Iya. Biasanya kalau ngomongin di awal mau janji-janji manis, gak korupsi, begitu jadi udah kelar. Makanya saya pengennya jadi pengusaha biar ada usaha sampingan nggak ya Oh, begitu. Jadi politik sekaligus jadi pengusaha itu penting. Oh, ya contohnya. Apa saya Oke. sudah kaya masih disogok? Oh, berarti Makanya nggak butuh jadi pengusaha. disogok lagi gitu ya. Iya, Boy. Pengusaha apa?
Bebek Ya, Sinjai. Bebek Sinjai ya boleh. Besi tua Besi tua. boleh. Besi tua Apa ada. aja pokoknya. Tapi jangan dari jembatan Suramadu Mas, itu sudah dipasangin soalnya. Nah itu jok, bukan. Ngerti jok? Bercanda. Berarti kalau apa namanya Mas Kopinya Hamdan belum ini, diminum. oh iya sebentar. Terus? Berarti Mas Hamdan ini mau jadi anggota DPR. Ya paling tidak lah jadi tenaga membenahi ahlinya aja. politik. Oh tenaga ahli? Iya. Loh kok nanggung? Cita-cita terus tinggi Mas. Ya kalau nggak kesampaian, Loh kok nggak kesampaian? Berarti nggak punya niatan dong. niat ada. Usaha itu harus pantang pulang sebelum padam. Iya pasti ada lah. Ya doakan aja. Oh iya. Politik itu kan gini, tek 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 cepet. Ya. Ya Pak, bener Pak. Sejauh ini berarti pengalaman Mas Hamdan ini banyak sekali ya. Sampai cita-citanya dia jadi seorang politikus yang mau jadi anggota DPRD. Ya pokoknya pengen dekat dengan masyarakat terus saya. Kenapa sih pengen kayak gitu? Bukannya ribet Ya Mas, maksudnya suka aja gitu gerombol sama masyarakat gitu. Soalnya kalau pemerintahan itu nggak diawasi, saya enak semena-mena. Makanya Soalnya gini, doktrin saya itu didiklah pemerintah dengan perlawanan. sekarang gini loh, kalau kita pikir-pikir, saya nih Mas, saya kan nggak terlalu, saya tuh nggak terlalu anu sama dunia politik itu. Iya. Sekarang kan anak muda-muda itu nggak terlalu anu sama politik, Iya. males. Kenapa? Lah makanya pengen tahu nih, maksudnya kenapa kok Mas Hamdan ini kok tertarik, sedangkan kita kebanyakan anak muda itu nggak terlalu. Iya, rata-rata itu kalau orang yang suka organisasi pasti nggak jauh lebih dekat dengan orang politik. Makanya mungkin rembesan ini pengennya jadi orang politisi. Karena mungkin tahulah seluk-beluk di pemerintahan harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Iya. Orang demokrasi itu kesempatan jadi orang itu sangat luas. Panjang sekali obrolan ini Pak kalau udah ngomongin politik. Berapa nggak ada menit? kelarnya. Berapa menit? Masih lama kok. 30 menit, sudah 30 menit. Lama juga. Lama juga obrolan. Mulai dari cerita-cerita ini. Ya, begitulah. Jadi apa kesan-kesan, apa pesan buat penontonnya Mas Hamdan ini? Iya, pokoknya kesan-kesan saya, kesan dan pesannya. kesannya ya selama ini saya tetap masih harus berjuang. Berjuang. Nggak harus berhenti sekarang. Oke, Selesai sudah kampus saatnya di luar. Saatnya Itu di ada luar. waktunya. Dan Walaupun- pesan saya tetap ya satu, apa? selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Nikahnya enggak ini? Iya tetap nikah. Oh nikah. Pacarnya Mas Hamdan sering lihat YouTube nggak sih? Iya sering. Sering lihat- Dia lihat- lagi kerja sekarang. Oh, lagi Doakan kerja. semoga sukses. Cinta bener nggak sama Mas Hamdan? Ya iya boy. Kayaknya enggak juga deh. Apa yang membuat Halo, seorang wanita selamat itu? malam mertua. Lu sudah Oke. Sudah ya. terlalu panjang obrolan ini. Kita lanjut lagi mungkin di sesi-sesi selanjutnya, obrolan-obrolan selanjutnya yang lebih ya absurd dan awkward. Begitulah. Semoga bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya ya tanyain Hamdan aja. Pasti ada. Oh ada manfaatnya, pasti banyak pengalaman Ini mulai makan dari tadi kuota, ya. Bos. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dari Mas Hamdan.